Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat al-ayah al-baqiyatul ayah. Makna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasala wa iktasala wa bakkara wa battakara wa dana fa ansata wa lam yalhu kana lahu bi kulli khatwatin ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, fa insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang maha luhur lagi maha ghafur, Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang kasih sayang yang tiada terbilang penuh dengan belayan sayang. Salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajaran yang tentunya kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya. Menyambil hadza ilal qiyamah, fa insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan Jumat. Ada sebuah riwayat hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengenai keutamaan Jumat. Al-Faqih menuturkan dari Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, dari Faris bin Mardawih, dari Muhammad bin Al-Fadl, dari Al-Hasan Al-Husain bin Ali Al-Ja'fi, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abul Ash'ad As-San'ani, dari Aus bin Aus, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdhala ayyamikum yawmal jum'at fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi as-saqqatu fa'akthiru fihi alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad balita? Qala ataquluna qad balitu inna Allah ta'ala harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, di mana pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia mati, pada hari itu akan ditiup sangkakala, dan pada hari itu akan mati semua makhluk. Oleh karena itu maka perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat atasku, sholawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Karena bacaan sholawatmu itu disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bacaan sholawat kami disampaikan kepadamu sementara engkau telah rusak? Artinya engkau telah tiada. Jika engkau telah tiada, beliau bersabda, apakah kamu kira aku akan rusak? Sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi alaihi salam. Dalam riwayat yang lain disebutkan
Beliau bersabda, "Kaifa turaddu alaina salam wa qad ramamta?" Faqala, "Inna Allah Ta'ala harrama 'ala al-ardi an takula ajsad al-anbiya wa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddahu Allah 'ala ruhi hatta arudda alaihi salam." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau menjawab salam kami sementara engkau telah hancur, telah tiada?" Dia bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi memakan jasad para nabi, dan tidak seorang pun yang menyampaikan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku sehingga aku dapat menjawab salamnya." Subhanallah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam riwayat lain, Al-Faqih mengarang kitab Kamil Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarkandi menuturkan dari Abdurrahman bin Muhammad, dari Abdul Qasim, dari Faris bin Madoih, dari Muhammad bin Al-Fudail, dari Al-Husain bin Ali Al-Ja'fi, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abul As'ad, dari Aus bin Aus, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghusala wa iktasala wa bakkara wa batakara wa dana fa ansata wa lam yalhu kana lahu bi kulli khatwatin ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha." Barang siapa berwudu dan mandi serta datang pagi-pagi ke masjid dan dekat dengan imam, lalu memperhatikan khutbah dan tidak berbuat lagu. Apa itu lagu? Berbuat yang mengganggu kekhusyuan dalam mendengarkan khutbah, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala seperti pahala puasa dan sholat malam setahun. Subhanallah. Muhammad bin Al-Fudail berkata, "Saya bertanya kepada Yazid bin Harun tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghusala dan iktasala, yang menjelaskan bahwa ghusala adalah membasuh anggota wudu, sedangkan iktasala adalah membasuh seluruh badan. Saya juga menanyakan tentang bakkara dan ibtakara. Ia menjelaskan bahwa bakkara adalah mandi pagi-pagi, sedangkan ibtakara adalah berangkat ke masjid pagi-pagi." Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi menuturkan dari Muhammad bin Al-Fudail, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Yusuf, dari Ismail bin Ja'far, dari Al-A'la bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tatlu'i syamsu wa lam taghrub ala yaumin afdalu min yaumil jum'ati wa ma min dabbatin fil ardi illa wa hiya tafza'u li yaumil jum'at illa saqalain al-jinn wal ins wa ala kulli babin min abwabil masjid malakani yaktubani nasal awwalu wal awwalu karajulin qarraba badanatan wa karajulin qarraba syatan wa karajulin qarraba tayran wa karajulin qarraba baydatan wa idza qa'ada al-imamu tuwiyatis suhuf." Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Tidak ada binatang melata di bumi melainkan merasa cemas kecuali jin dan manusia. Pada setiap pintu masjid ada 2 malaikat yang mencatat orang-orang yang datang paling dahulu. Orang yang pertama kali datang adalah seperti orang yang berkorban seekor unta. Yang datang kedua seperti orang yang berkorban seekor kambing. Yang datang ketiga seperti orang yang bersedekah seekor burung. Dan yang datang keempat seperti orang yang bersedekah sebutir telur. Apabila imam sudah duduk, maka buku catatan itu ditutup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambillah kesempatan pada hari Jumat ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk selalu menggapai ridhonya melalui keutamaan hari Jumat ini. Al-A'mashi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a yaumal jum'at
فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع ودنا فأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس القصاء فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Barang siapa berwudu pada hari Jumat dan menyempurnakan wudunya, kemudian pergi mendatangi sholat Jumat di mana ia mendengarkan dan dekat dengan khatib serta memperhatikan khutbah, maka diampun dosanya yang dilakukan antara hari itu dengan hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Subhanallah. Dan barang siapa memegang batu kerikil, memegang batu kerikil, maka ia telah lagha, dan barang siapa lagha maka tidak ada pahala Jumat baginya. Na'udzubillah. Ini menjadi satu dalil ketika khutbah Jumat janganlah ada perbuatan yang lago, yang salah satunya pada umumnya sebagian masih ada di masjid-masjid kita ketika khutbah berkumandang, khatib menyampaikan khutbahnya kotak amal atau kotak infak masjid baru berjalan, bahkan sampai khatib selesai, sehingga ini salah satu mengganggu kekhusyuan Jumat. Dan semoga apa yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita dimaafkan di Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'at fihi khuliqa Adam wa fihi adkhalahu Allahul jannah wa fihi uhbita minha wa fihi taqumus sa'ah wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyahu." Qala Abu Salamah, qala Abdullah bin Salam, qad araftu tilka as-sa'ah wa hiya akhiru sa'atin nahari wa hiya as-sa'atu allati khuliqa fiha Adam alaihi salam. Sesungguhnya sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu beliau dimasukkan ke dalam surga, pada hari itu beliau diturunkan dari surga, pada hari itu akan terjadi kiamat, dan pada hari itu ada saat mustajabah di mana tiada seorang mukmin yang memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Abu Salamah mengatakan bahwa Abdullah bin Salam berkata, saya mengatakan saat itu, yakni akhir sore, di mana pada saat itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia telah diciptakan dengan sifat terburu-buru. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, mendatangi sholat Jumat lebih aku sukai daripada mengerjakan haji sunnah. Bahkan diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar, ia berkata, meminum segelas api lebih aku sukai daripada minum segelas minuman keras. Meminum segelas minuman keras itu lebih aku sukai daripada meninggalkan sholat Jumat. Dan meninggalkan sholat Jumat itu lebih aku sukai daripada melangkahi leher orang. Artinya apa? Maksudnya apa? Bahwasannya sesungguhnya keutamaan fadilah hari Jumat khusus untuk kaum Adam, untuk melaksanakan Jumat jangan sampai ditinggalkan terkecuali ada uzur yang darurat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sewaktu berada di atas mimbar dengan membacakan ayat di atas ayat tersebut, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dengan ucapan, kapan ayat itu turun? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Darda bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dengan ucapan, kapan ayat itu turun? Kemudian Ubay memberi isyarat kepadanya setelah selesai sholat. Sahabat Ubay berkata kepadanya, sesungguhnya bagian atau pahala dari sholatmu itu telah lagha. Kemudian Abdullah datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang hal itu, dan beliau bersabda, Ubay benar.
Beliau lalu bersabda, "Ma min abdin yaghtasilu yaumal jum'ati wa yamussu min duhnihi ma kana summa ya'til jum'ati fala yu'zi ahadan wa la yatakhatta riqabat nasi wa yusalli ma qadallahu ta'ala lahu fa idza kharaja al-imamu jalasa wa ansata illa ghafarallahu lahu ma bainal jum'atain." Tidak ada seorang yang mandi pada hari Jumat dan memakai minyak wangi yang ia miliki, kemudian pergi sholat Jumat, tidak mengganggu seseorang dan tidak melangkai leher orang lain, lantas ia sholat sesuai dengan kemampuannya. Dan apabila imam keluar atau datang ke masjid, ia duduk dan mendengarkan khutbah, melainkan Allah mengampuni dosanya yang ada di antara dua Jumat. Subhanallah. Inilah fadilah keutamaan Jumat. Dalam riwayat lain, Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zamu indallahi min yaumil fitri wa min yaumin nahri. وفيه 5 خصال فيه خلق الله آدم وفيه أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض وفيه توفي آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب عند ربه ولا في السماء ولا في الأرض إلا وهو يشفق من يوم الجمعة." Subhanallah. Hari Jumat adalah penghulu segala hari dan hari yang paling agung di sisi Allah. Di sisi Allah hari itu lebih agung daripada hari raya fitri dan hari raya kurban. Pada hari Jumat itu ada 5 peristiwa penting. Pada hari itu Allah menciptakan Adam. Pada hari itu Adam wafat. Pada hari itu ada suatu saat mustajabah, di mana tidak ada seseorang yang memohon sesuatu melainkan Allah akan mengabulkannya selama ia tidak memohon yang haram. Pada hari itu hari kiamat akan terjadi dan tidak ada malaikat yang dekat dengan Tuhannya, baik yang berada di langit maupun di bumi, melainkan ia merasa sayang kepada hari Jumat. Subhanallah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga fadilah ini menjadikan motivasi untuk kita menggapai ridha Allah di hari Jumat dengan penuh semangat. Karena ada riwayat banyak mengatakan bahwasannya yang salah satunya dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata, apabila hari Jumat tiba, maka setan bersama para pembantunya keluar meramaikan pasar-pasar dengan membawa panji-panji. Sedangkan malaikat duduk di pintu-pintu masjid mencatat orang yang datang ke masjid sesuai dengan urutannya sampai imam masuk ke dalam masjid. Barang siapa dekat dengan imam lalu memperhatikan dan mendengarkan khutbah serta tidak lagha, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan barang siapa jauh dari imam lalu ia mendengarkan dan memperhatikan khutbah serta tidak lagha, maka ia mendapatkan 1 pahala. Barang siapa bercakap-cakap maka ia telah lagha, dan barang siapa lagha maka tidak ada pahala Jumat baginya. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan perkataannya, demikianlah yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih Abu Lais Samarkand menuturkan dari ayahnya, ia berkata, kami mendengar bahwa Salih Al-Murri pada malam Jumat hendak pergi ke Masjid Jami untuk sholat subuh. Ia melewati kuburan lantas berkata, aku akan berhenti di sini sampai terbit fajar. Ia lalu masuk ke pemakaman itu dan mengerjakan sholat 2 rakaat lantas bersandar pada salah satu kuburan dan tertidur di situ. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat para penghuni kubur itu keluar dari kubur mereka lalu duduk berkelompok-kelompok sambil berbincang-bincang. Namun ada seorang pemuda dengan pakaian yang kotor duduk sendirian dan tampak sedih sekali. Tidak lama kemudian disuguhkan talam-talam yang ditutupi dengan sapu tangan. Setelah menerima talam itu mereka masuk lagi ke dalam kuburnya.
masing-masing. Hingga tinggal pemuda itu sendirian. Ia tidak mendapatkan salam. Dengan wajah sedih ia berdiri hendak masuk ke kuburannya. Lantas saya tegur, "Hai hamba Allah, mengapa kamu kelihatan sedih dan apa yang dibawa oleh orang-orang itu?" Ia menjawab, "Wahai Saleh Al-Murri, apakah kamu melihat salam?" Saleh Al-Murri menjawab, "Ya." "Lalu apakah itu?" Pemuda itu berkata, "Itu adalah kiriman dari orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang telah mati berupa sedekah atau doa. Lalu diantar ke sini setiap malam Jumat. Sedangkan aku berasal dari Sin. Aku dibawa ibuku untuk menunaikan ibadah haji. Namun ketika sampai di Basrah, aku meninggal dunia dan ibuku kawin lagi. Dia tidak mengatakan kepada suaminya yang baru bahwa ia mempunyai anak. Ia telah dilalaikan oleh harta bendanya sehingga tidak pernah mengingat aku lagi. Maka alangkah malang nasibku karena tidak ada orang yang mengingatku sesudah aku mati." Lantas Saleh Al-Murri bertanya, "Di mana rumah ibumu?" Pemuda itu menyebutkan alamatnya, "Di sini dan di sini." Pada harinya setelah selesai sholat subuh, Saleh Al-Murri mencari alamat yang disebutkan oleh pemuda itu. Sampai ia menemukannya. Setelah sampai ke rumah ibunya, ia berkata di depan pintu, "Nama saya Saleh Al-Murri, perkenankanlah masuk." Maka ia pun masuk, lalu berkata, "Saya ingin berbicara denganmu, namun jangan sampai ada orang lain yang mendengarnya." Maka Saleh mendekat kepadanya sehingga tidak ada jarak lagi antara Saleh dengannya kecuali tabir. Kemudian Saleh berkata, "Semoga Allah mengasihani kamu. Apakah kamu punya anak?" Perempuan itu menjawab, "Tidak." Saleh bertanya lagi, "Apakah kamu dulu punya anak?" Perempuan itu menarik nafas panjang lantas berkata, "Saya dulu mempunyai anak yang sudah menginjak remaja, namun ia mati." Kemudian Saleh menceritakan kisah yang dialaminya kepada perempuan itu. Lantas perempuan itu menangis sampai air matanya bercucuran ke pipinya. Lantas berkata, "Wahai Saleh, benar, dia adalah anakku yang pernah di dalam perutku dan meminum air susuku serta pangkuanku menjadi tempat tidurnya." Kemudian perempuan itu memberikan 1000 dirham kepada Saleh seraya berkata, "Wahai Saleh, tolong sedekahkanlah uang ini untuk anak kesayanganku itu, dan saya tidak akan melupakannya lagi seumur hidupku untuk berdoa dan bersedekah untuknya." Kemudian Saleh pergi dan menyedekahkan uang 1000 dirham itu. Pada malam Jumat berikutnya, Saleh pergi ke kuburan itu lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dan bersandar pada salah satu kuburan dan tertidur. Dalam tidurnya ia melihat para penghuni kubur itu keluar dan pemuda itu tampak mengenakan pakaian putih bersih dan kelihatan gembira sekali. Kemudian ia mendekat kepada Saleh lantas berkata, "Wahai Saleh Al-Murri, semoga Allah membalas kebaikanmu. Hadiah itu telah sampai kepadaku." Saleh bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengetahui hari Jumat?" Pemuda itu menjawab, "Tentu. Burung-burung yang berada di angkasa mengetahuinya, dan mereka mengucapkan selamat untuk hari yang baik, yakni hari Jumat." Subhanallah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari keutamaan hari Jumat. Masih banyak lagi hadis riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Oleh karenanya, baik malam Jumat kita selalu mendoakan orang tua kita yang telah tiada, mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan sedekah kita kepada almarhumah keluarga kita yang telah tiada. Ini manfaatnya besar sekali, manfaatnya sangat luar biasa untuk almarhum atau almarhumah, seperti apa yang disampaikan dalam riwayat ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagai penutup, Al-Faqih Abu Lais As-Samarqand menceritakan dengan sanad yang dapat dipercaya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Ja'a Jibrilu alaihi salatu wassalam ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi kaffihi kal mir'atil bayda'i wa fi wasliha kan nuqtati sauda'i. Qala ma hadza ya Jibril? Qala hadza yaumul jumu'ati ya'riduha Allahu 'alaika litakuna 'alaka idan wa li ummatika min ba'dika wa lakum fiha khairun man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun a'tahu Allahu iyyahu wa illam yakun lahu qismun iddakhara lahu ma huwa afdalu minhu wa huwa indana yaumul mazid wa nahnu nad'uhu sayyidal ayyam. Qala wa lima dzalika? Qala li anna rabbaka ittakhadha fil jannah wadiyan afyahu fihi kathibun min miskin abyadu fa idza kana yaumul jum'at ja'a an-nabiyyuna wa jalasu ala manabira min nurin mukallalatin bil jawahir summa khuffa wara'a tilkal manabiri bi karasi min nurin faja'a siddiqun wa syuhada fajalasu 'alaiha summa ya'ti ahlul jannah adnin wa yajlisuna 'ala dzalikal kathibil abyadi fayaqulu lahumur rabbu ta'ala ana alladhi sadaqtukum wa'di wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa hadha mahallu karamati fas'aluni wa yaquluna rabbana nas'aluka ridwanaka wal jannah wa yaqulu ridwani uhillukum dari wa unilukum karamati wa yas'alunahu ar-ridha fayuhdihimur ridha wa yu'tihim fawqa ragbatihim wa umniyatihim wa dzalika qadaru munsarifi imamikum minal jum'ati wa yuftahu lahum inda zalika ma la yakhthuru ala qalbi basharin wa la tarahu 'ainun thumma yarji'u an-nabiyuna was-siddiquna wasyuhada wa yarji'u ahlul ghurafi ila ghurafihim falaysu ila syai'in ahwaja minhum ila yaumil jum'ati liyazdadu fihi karamatan walizalika yusamma yaumal mazid wa fihi taqumus sa'ah. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa benda seperti cermin putih dan di tengah-tengahnya ada bintik hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini?" Lantas Jibril menjawab, "Ini adalah hari Jumat yang Allah perlihatkan kepadamu agar hari itu menjadi hari raya bagimu dan bagi umatmu sepeninggalmu nanti. Pada hari itu ada keistimewaan bagimu, di mana barang siapa berdoa baik yang memang merupakan bagiannya pada hari itu, niscaya Allah akan memberinya, dan jika bukan bagiannya, maka Allah menyimpan buatnya dan ia mendapatkan yang lebih utama. Hari Jumat bagi kami merupakan hari tambahan dan kami menyebutnya dengan penghulu segala hari." Lantas beliau Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Kenapa demikian wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Karena Allah menjadikan suatu lembah di dalam surga yang di situ ada bukit kasturi yang putih. Jika hari Jumat itu tiba, para nabi berdatangan dan duduk di atas podium yang terbuat dari cahaya yang bertahtakan mutiara. Di belakang podium itu dikelilingi kursi-kursi dari cahaya. Lantas orang-orang yang benar dan yang mati syahid berdatangan.
dan duduk di bukit tadi. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah zat yang telah memenuhi janjiku sendiri, dan aku telah menyempurnakan nikmatku untukmu sekalian. Ini adalah tempat kehormatanku, maka mintalah kamu sekalian kepadaku. Kemudian mereka berkata, Ya Tuhan kami mohon keridoanmu dan surga. Lantas Allah berfirman, keridoanku adalah aku tempatkan kamu di daerahku, dan aku berikan kehormatanku kepada kamu sekalian. Maka mereka memohon ridhonya, lalu Allah mengabulkan, dan Allah memberikan lebih dari apa yang mereka inginkan dan bayangkan. Dan itu terjadi kira-kira antara masuknya imam sampai selesainya sholat Jumat. Pada saat itu dibukakan bagi mereka yang belum pernah terlintas dalam benak seseorang dan belum pernah dilihat oleh mata. Kemudian para nabi, orang-orang yang benar dan yang mati syahid, demikian pula para penghuni kamar kembali ke kamar masing-masing. Mereka merasa tidak ada yang lebih mereka perlukan lagi dibanding hari Jumat untuk menambah kemuliaan mereka. Oleh karena itu, hari Jumat dinamakan hari tambahan, dan pada hari itu kiamat akan terjadi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini bermanfaat untuk kita dan banyak hikmahnya, sehingga kita mampu untuk melaksanakannya, meraih gerbang-gerbang kebahagiaan melalui hari Jumat Sayyidul Ayyam. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menerima amaliyah kita, baik amal yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun amal yang berhubungan dengan manusia, hablum minannas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.